Pada malam itu, suamiku mengumumkan perceraian kami di hadapan seluruh keluarga besarnya dengan senyum kemenangan yang begitu pongah. Dia merasa telah berhasil merampas semua yang kumiliki, merasa berdiri di puncak dunia setelah mengira berhasil menyingkirkan wanita yang selama ini ia anggap benalu dalam hidupnya. Dia tidak pernah tahu bahwa tepat 5 menit sebelum dia mengucapkan kata cerai itu, aku telah menutup seluruh akses rekening, membekukan semua aset, dan membatalkan kontrak bernilai 150 miliar yang selama ini menjadi fondasi utama kesombongannya. Dia merasa menang, padahal dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel lebih, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin. 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 Layar televisi berukuran 80 inci di ruang tengah rumah mewah kami menampilkan wajah seorang pria yang sangat kukenal. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna biru dongker jahitan desainer ternama duduk dengan postur tegap yang memancarkan aura kekuasaan dan dominasi. Dia adalah Bastian, suamiku. Sorot lampu studio televisi membuat wajah tampannya terlihat semakin bersinar, menyembunyikan kegelapan dan kebusukan hati yang selama 5 tahun ini harus kutanggung sendirian. Reporter wanita di hadapannya menatap dengan mata berbinar, memuja setiap kata yang keluar dari bibir suamiku. Saya memulai semuanya dengan visi yang jelas dan kerja keras yang tidak kenal lelah, ucap Bastian dengan suara berat yang sengaja dibuat-buat berwibawa. Perusahaan ini hampir mati ketika saya mengambil alih kepemimpinannya. Namun dengan strategi pemotongan biaya yang agresif dan negosiasi yang keras, saya berhasil mengangkatnya kembali menjadi salah satu raksasa properti terbesar di negeri ini. Aku duduk diam di atas sofa beludru merah marun, merasakan dinginnya kulit sofa yang menembus kain gaun tidurku. Hatiku terasa kebas, namun ada rasa muak yang bergejolak hebat di dalam dada. Pria yang sedang dipuja sebagai pahlawan di layar kaca itu sedang membicarakan mendiang ayahku. Ayahku yang membangun perusahaan itu dari nol dengan darah dan air mata. Bastian tidak pernah menceritakan kepada media bagaimana 5 tahun lalu dia berlutut menangis memohon pekerjaan kepada ayahku. Dia juga tidak pernah menyebutkan bahwa modal awal untuk membangkitkan perusahaan itu murni mengalir dari kantong pribadiku dari kerajaan bisnis rahasia yang kubangun tanpa sepengetahuannya. Dia selalu menyebut dirinya penyelamat tunggal, mengubur fakta bahwa tanpa suntikan dana dan tanda tanganku setiap bulannya, perusahaannya tidak akan bisa beroperasi barang satu hari pun. Suara deru mesin mobil sport memecah keheningan malam yang panjang. Itu adalah mobil keluaran terbaru yang kubelelikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu menggunakan dana taktis dari perusahaan utamaku. Suara pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid dibuka dengan kasar, menimbulkan suara debuman yang menggema di seluruh ruangan. Bastian melangkah masuk. Wajahnya terlihat lelah, namun kilat keangkuhan di matanya justru semakin menyala-nyala. Dia melepaskan jas mahalnya begitu saja, melemparnya ke arah sofa dan benda itu mendarat tepat di sebelahku. Aku menahan napas, menekan amarah yang ingin meledak, lalu mengambil jas itu dan melipatnya dengan gerakan perlahan. Air hangat, perintahnya dingin, nadanya datar tanpa emosi, bahkan dia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Dia melonggarkan dasi sutranya dengan kasar, lalu menjatuhkan tubuhnya di atas sofa tunggal di seberangku. Dan buatkan kopi hitam, jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit. Kau harus tahu takarannya, Kirana. Kepalaku pusing melihat wajah jurnalis yang terlalu banyak bertanya. Hari ini aku mengangguk pelan, memasang topeng istri penurut yang selama ini kupertahankan dengan susah payah. Ya Allah, berikan aku kesabaran untuk menyelesaikan sandiwara ini. Batinku berbisik. Aku melangkah ke arah dapur dengan langkah tanpa suara. Di dapur, aku meracik kopi dengan ketelitian mekanis. Aku menuangkan air panas, mengaduknya perlahan, menyajikan secangkir kopi hitam panas di atas nampan kecil, lalu membawanya kembali ke ruang tengah. Aku meletakkan cangkir keramik itu di atas meja kaca di hadapannya dengan hati-hati. Bastian tidak mengucapkan terima kasih. Dia langsung mengambil cangkir itu, meniupnya sekilas, lalu menyesapnya sedikit. Hanya dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia membanting cangkir itu kembali ke atas tatakannya dengan tenaga yang sangat keras. Cairan kopi berwarna hitam pekat itu tumpah, menggenangi permukaan meja kaca dan menetes ke atas karpet mahal di bawahnya. Apa ini? Bentaknya dengan suara menggelegar memecah kesunyian rumah besar ini. Matanya menatapku tajam, memancarkan kilat kebencian yang selalu ia tunjukkan saat kami hanya berdua di balik pintu tertutup. Sudah 5 tahun kau menjadi istriku dan membuat kopi yang benar saja kau tidak becus. Apa saja kerjamu di rumah ini seharian? Kirana hanya bersolek tidur dan menghabiskan uangku. Aku menundukkan kepala,
membiarkan rambut panjangku menutupi sebagian wajahku, menyembunyikan senyum sinis yang hampir terbentuk di bibirku. Uangnya? Betapa lucunya mendengar dia menyebut semua kemewahan ini berasal dari uangnya. Maaf, Mas, ucapku pelan, sengaja membuat nada suaraku terdengar patuh dan sedikit bergetar. Aku akan membuatkannya lagi. Mungkin airnya kurang panas, tidak perlu. Potongnya dengan kasar, mengangkat sebelah tangannya untuk menghentikanku. Dia menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa, menyilangkan kakinya, lalu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat merendahkan. Kau benar-benar wanita yang tidak berguna. Kadang aku berpikir keras, untuk apa aku membuang waktuku mempertahankan pernikahan konyol ini? Kau harus bersyukur aku memiliki hati yang besar. Kalau bukan karena janjiku pada mendiang ayahmu yang miskin dan bangkrut itu, aku sudah menendangmu keluar dari rumah ini sejak lama. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibirnya, tajam bagaikan belati beracun. Ayahku yang miskin dan bangkrut. Darahku mendidih mendengar hinaan keji itu. Tanganku yang berada di pangkuan mengepal erat, hingga buku-buku jariku memutih. Namun aku memaksa wajahku untuk tetap terlihat tak berdaya. Ayahku tidak miskin, Mas. Balasku dengan suara yang sengaja kuat lirih, memancing kesombongannya lebih jauh lagi. Perusahaan itu dulu berjaya. Perusahaan itu sudah hancur lebur menjadi debu jika aku tidak turun tangan. Potong Bastian dengan nada semakin tinggi. Urat-urat di lehernya menonjol keluar karena emosi. Dia mencondongkan tubuhnya ke arahku, menunjuk wajahku dengan telunjuk kanannya secara kasar. Otak kecilmu itu tidak akan pernah bisa paham urusan bisnis, Kirana. Kau hanya seorang wanita bodoh yang beruntung dinikahi oleh pria sukses sepertiku. Kau pikir siapa yang membayar cicilan rumah mewah ini? Siapa yang membelikan pakaian yang menempel di tubuhmu? Aku. Semuanya aku. Ayahmu itu hanya mewariskan tumpukan hutang yang menggunung dan kebodohan kepadamu. Dia menghela napas kasar, memalingkan wajahnya dariku dengan ekspresi jijik yang tidak ditutupi. Dengar baik-baik, wanita bodoh. Minggu depan aku akan menandatangani kontrak raksasa bernilai 150 miliar dengan Bapak Dirgantara, investor terbesar di negara ini. Proyek itu akan membuat posisiku tidak tergoyahkan. Aku akan menjadi raja di industri ini. Dan saat itu terjadi, aku butuh seorang istri yang bisa dibanggakan di hadapan publik, yang memiliki kelas dan wawasan, bukan seorang pembantu rumah tangga berpakaian bagus sepertimu. Bastian berdiri dengan kasar, meraih jasnya dari sisiku dan melangkah menuju tangga tanpa menoleh lagi. Bersihkan kekacauan ini. Ku muak melihat wajahmu, ucapnya dingin sebelum sosoknya menghilang di balik bayangan lantai 2. Aku tetap duduk di posisiku, menatap genangan kopi yang menetes perlahan ke atas karpet. Perlahan, kepura-puraan di wajahku luruh sepenuhnya. Mata yang tadinya menunduk patuh kini berubah menjadi tajam dan sangat dingin. Senyum sinis akhirnya mengembang di bibirku. Kontrak 150 miliar dengan Bapak Dirgantara, Bastian benar-benar pria yang sangat bodoh. Dia tidak pernah tahu bahwa Bapak Dirgantara tidak akan pernah berani menandatangani selembar kertas pun tanpa persetujuan langsung dariku. Karena perusahaan investasi raksasa milik Bapak Dirgantara itu pada kenyataannya adalah milikku seutuhnya. Genangan kopi di atas karpet mahal itu akhirnya tuntas kubersihkan. Bau pahitnya masih tertinggal, mengambang di udara ruang tamu yang luas dan dingin ini. Aku melangkah perlahan menuju dapur, menyiapkan makan malam yang sudah menjadi rutinitas menyiksaku selama 5 tahun terakhir. Malam ini adalah jadwal makan malam keluarga. Ibu mertuaku Nyonya Siska dan adik iparku Sinta akan datang berkunjung. Mereka adalah dua wanita yang selalu mencari celah untuk menghancurkan sisa-sisa harga diriku di rumah ini. Aku menyusun piring-piring porselen berukir emas di atas meja makan kayu jati yang panjang. Denting sendok dan garpu perak terdengar nyaring memecah keheningan. Tidak lama kemudian, suara mobil mewah memasuki pekarangan rumah terdengar. Pintu utama terbuka lebar, menampilkan sosok Nyonya Siska dengan gaun sutra mahalnya, diikuti Sinta yang sibuk mengetik di layar ponsel pintarnya. Mereka melangkah masuk tanpa repot-repot mengucapkan salam, seolah-olah rumah ini adalah istana mereka sendiri. Bastian turun dari lantai 2. Penampilannya sudah rapi dengan kemeja kasual yang mahal. Wajahnya yang tadi menahan amarah kini berubah sumringah menyambut kedatangan ibu dan adiknya. Kami berempat duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan hidangan yang kumasak sendiri sejak sore, namun seperti biasa, tidak ada satuun kata pujian yang keluar dari mulut mereka. Nyonya Siska mengaduk-ngaduk sup jamur di mangkuknya dengan ujung sendok, menatap cairan kental itu dengan tatapan penuh selidik dan rasa jijik yang sengaja diperlihatkan. Kirana panggil Nyonya Siska dengan nada suaranya yang melengking dan angkuh. Apakah kau sengaja ingin meracuni kami, Suplin? Ya ampun,
5 tahun kau hidup menumpang dari kekayaan putraku dan memasak makanan yang layak telan saja kau masih gagal. Sinta tertawa kecil, meletakkan ponselnya di atas meja dengan kasar. Ibu ini seperti tidak tahu saja. Kirana kan dulunya anak orang kaya yang bangkrut. Dia mana pernah diajari bekerja keras. Bisanya cuma menghabiskan uang Mas Bastian untuk beli baju meskipun bajunya terlihat murahan di tubuhnya. Bastian hanya tersenyum miring mendengar hinaan keluarganya. Dia memotong daging bistik di piringnya dengan tenang, menikmati setiap detik penghinaan yang diarahkan kepadaku. Aku menundukkan pandangan, menatap piring kosongku sendiri. Maaf, Ibu, maaf, Sinta. Aku akan lebih berhati-hati lagi besok, ucapku dengan suara lirih yang dibuat-buat menyembunyikan rasa muak yang bergejolak di dalam dada. Suasana makan malam yang penuh dengan sindiran tajam itu tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika Bastian meletakkan pisau dan garpunya dengan keras. Suara dentingan logam yang beradu dengan porselen membuat Nyonya Siska dan Sinta seketika terdiam. Bastian mengelap bibirnya dengan serbet kain lalu berdiri dari kursinya. Dia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan dan mengambil sebuah map coklat yang tebal. Langkah kakinya terdengar mantap dan penuh percaya diri saat dia kembali ke meja makan. Ibu Sinta dan kau Kirana, ucap Bastian dengan suara baritonnya yang menggema menatap kami satu persatu sebelum akhirnya memusatkan pandangan tajamnya kepadaku. Malam ini ada pengumuman sangat penting yang harus aku sampaikan. Dia melemparkan map coklat itu ke atas meja tepat di hadapanku. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar. Mataku dengan cepat menangkap kop surat resmi dari perusahaan ayahku. Itu adalah dokumen rapat umum pemegang saham. Kau bisa membacanya sendiri, Kirana. Walaupun aku ragu, otak kecilmu itu bisa memahami istilah hukum di dalamnya, sindir Bastian dengan senyum meremehkan. Mulai hari ini, seluruh sisa saham keluargamu di perusahaan itu resmi menjadi milikku. Para pemegang saham lain sudah sepakat untuk menyingkirkan nama keluargamu selamanya. Perusahaan itu kini 100% berada di bawah kendaliku. Nyonya Siska bertepuk tangan dengan gembira. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Bagus sekali anakku. Akhirnya parasit ini tidak punya alasan lagi untuk merasa memiliki hak atas perusahaanmu. Bastian mencondongkan tubuhnya ke arahku, menumpukan kedua tangannya di atas meja. Matanya menatapku dengan kilat kemenangan yang sangat pongaa. Dan karena nama keluargamu sudah resmi terhapus dari dunia bisnis, aku tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan wanita tidak berguna sepertimu di rumah ini. Janjiku pada ayahmu yang bodoh itu sudah lunas. Aku sudah menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran dan sekarang aku mengambilnya sebagai bayaran. Aku mendongak, menatap matanya dengan tatapan kosong, berpura-pura terkejut. Mas Bastian, apa maksudmu? Kau mengambil semuanya dariku. Bukan mengambil, Kirana menyelamatkan, desisnya tajam. Minggu depan aku akan menandatangani kontrak raksasa dengan Bapak Dirgantara. Aku akan masuk ke jajaran elit miliarder di negara ini. Aku butuh pendamping yang sepadan, bukan benalu sepertimu. Bastian merogoh saku bagian dalam jasnya yang tersampir di kursi, mengeluarkan selembar kertas bermaterai yang sudah disiapkan. Dia meletakkannya di atas dokumen rapat tadi, menyodorkan sebuah pena mahal berwarna emas ke arahku. Mulai detik ini aku menjatuhkan talak kepadamu, Kirana. Suara Bastian menggelegar, tegas, dan tidak kenal ampun. Tanda tangani surat cerai ini, kemasi barang-barang murahmu dan angkat kaki dari rumahku malam ini juga. Sinta tersenyum puas, bersorak dalam hati. Nyonya Siska menatapku dengan dagu terangkat. Seolah aku adalah sampah paling menjijikkan yang pernah dia lihat. Mereka semua menunggu tangisanku. Mereka menunggu aku berlutut, memohon ampun, dan menangis, terseduh-seduh memohon belas kasihan. Hening menyelimuti ruang makan yang mewah itu selama beberapa detik. Udara terasa membeku. Namun alih-alih meneteskan air mata, aku justru menegakkan punggungku. Kepura-puraan yang selama 5 tahun ini melekat erat di wajahku perlahan-lahan menguap, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Aku menatap surat cerai di hadapanku, lalu beralih menatap dokumen rapat pemegang saham palsu yang Bastian banggakan. Betapa bodohnya pria ini. Dia pikir dia bisa mengambil alih perusahaan ayahku hanya dengan secari kertas hasil manipulasi para pemegang saham kecil. Dia tidak pernah tahu bahwa 90% saham pengendali yang sesungguhnya sudah lama diamankan di bawah nama perusahaan investasi raksasa milik Bapak Dirgantara, perusahaan yang berada murni dalam genggamanku. Tanpa ragu sedikit pun, aku meraih pena emas yang disodorkan Bastian. Tidak ada getaran di tanganku, tidak ada air mata di pelupuk mataku. Dengan gerakan tangan yang anggun dan sangat tenang, aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai surat cerai tersebut. Selesai. Aku meletakkan pena itu kembali ke atas meja dengan bunyi klik yang pelan, namun terdengar keras di telinga mereka.
Bastian mengerutkan keningnya. Rahangnya mengeras melihat reaksiku yang sama sekali di luar dugaannya. Nyonya Siska dan Sinta saling berpandangan, kebingungan melihat tidak ada raut kesedihan di wajahku. Aku berdiri dari kursi, merapikan sedikit lipatan gaunku. Aku menatap Bastian, Nyonya Siska, dan Sinta secara bergantian. Senyum tipis, sangat tipis dan dingin, mengembang di bibirku. Terima kasih, Mas Bastian, ucapku dengan nada suara yang tidak lagi lirih, melainkan penuh dengan wibawa yang selama ini kusembunyikan. Terima kasih sudah melepaskanku. Aku harap kau tidak akan pernah menyesali keputusan yang kau buat malam ini. Tanpa menunggu jawaban dari mulutnya yang sedikit terbuka karena terkejut, aku membalikkan badan. Aku melangkah meninggalkan ruang makan itu dengan kepala tegak, punggung lurus, dan langkah kaki yang sangat tenang. Malam ini, sandiwara sebagai istri yang tertindas akhirnya usai. Besok Bastian akan belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Siapa sebenarnya yang memegang kendali atas hidupnya, perusahaannya, dan kontrak 150 miliar yang sangat dia agung-agungkan itu? Angin malam berhembus sangat dingin langsung menyapu wajahku saat aku melangkah keluar dari pintu utama rumah megah yang selama 5 tahun ini menjadi neraka pribadiku. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Aku tidak membawa satuun koper berisi pakaian murah yang mantan suamiku hina tadi di ruang makan. Untuk apa aku membawa sampah? Semua barang di dalam rumah itu, gaun-gaun lusuh, sepatu-sepatu tanpa merek, dan perhiasan imitasi yang sengaja kupakai untuk melengkapi sandiwaraku adalah bagian dari masa laluku yang sudah resmi mati malam ini. Aku hanya membawa sebuah tas tangan kecil berwarna hitam polos. Di dalamnya tersimpan identitas asliku, kartu akses tanpa batas, dan sebuah ponsel rahasia yang selama ini selalu kusembunyikan dengan sangat rapi di bawah lapisan terbawah laci meja rias. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai teras berbatu alam. Hujan gerimis mulai turun rintik-rintik membasahi ujung gaungku, tetapi aku sama sekali tidak peduli. Udara malam yang basah dan beraroma tanah ini justru terasa sangat menyegarkan paru-paruku. Ini adalah aroma kebebasan. Aku menatap lurus ke depan ke arah pintu gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Di balik jendela ruang makan yang cahayanya memantul ke halaman, aku tahu mereka pasti sedang bersulang. Pria sombong itu, ibu mertuaku yang gila harta dan adik iparku yang seperti lintah pasti sedang merayakan kepergianku. Mereka merayakan kemenangan semu yang usianya bahkan tidak akan bertahan lebih dari 24 jam. Aku tersenyum sangat sinis. Biarkan saja mereka berpesta pora malam ini, menghabiskan sisa-sisa kebahagiaan mereka yang terakhir. Tepat saat aku melangkah keluar dari gerbang, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam keluaran terbaru meluncur tanpa suara membelah kegelapan malam, lalu berhenti dengan sangat mulus tepat di hadapanku. Kaca jendelanya perlahan-lahan turun, menampilkan wajah seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang dipotong sangat rapi. Dia duduk tegap di kursi kemudi. Namanya Pak Suryo, supir pribadiku yang sesungguhnya. Selama 5 tahun ini dia hanya bergerak di dalam bayang-bayang, memantau dari kejauhan, dan menjalankan setiap perintah rahasiaku. Pak Suryo segera keluar dan membukakan pintu penumpang bagian belakang untukku, menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan penuh hormat. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang terasa sangat hangat dan beraroma pinus yang menenangkan. Jok kulit asli menyambut tubuhku yang lelah bersandiwara. Kita menuju kantor Bapak Handoyo malam ini juga, Pak Suryo, ucapku dengan nada suara yang tenang, teguh, dan memancarkan otoritas penuh yang selama ini kubungkam rapat-rapat. Baik, Nona besar, jawab Pak Suryo dengan suara beratnya. Dia menutup pintuku, kembali ke kursi kemudian dan menginjak pedal gas. Mobil mewah ini melesat cepat menembus jalanan kota yang mulai sepi karena hujan membawaku semakin jauh meninggalkan kehidupan palsu yang sangat memuakan itu. Di dalam keheningan kabin mobil, aku mengeluarkan ponsel rahasiaku, menyalakannya untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir. Ratusan pesan dan laporan keuangan dari jajaran direksi bayanganku masuk secara beruntun, aku mengabaikan semuanya. Fokusku malam ini hanya satu, kehancuran total Bawode pria yang baru saja membuangku. Hampir 45 menit kemudian, mobil kami memasuki pelataran parkir sebuah gedung perkantoran elit yang menjulang tinggi menembus langit malam yang gelap gulita. Lampu-lampu kota memantul dengan indah dari dinding kaca gedung pencakar langit ini. Gedung raksasa ini adalah pusat dari segala operasional rahasia peninggalan mendiang ayahku, markas utama dari perusahaan investasi yang memegang kendali atas ribuan bisnis di negara ini. Aku melangkah keluar dari mobil, berjalan melewati lobi utama yang sangat luas dan sepi dengan langkah kaki yang menggema tajam di atas lantai pualam yang mengkilap. Para penjaga keamanan berseragam lengkap yang berjaga malam itu seketika berdiri tegap. Mereka menundukkan kepala mereka serendah mungkin saat melihat kedatanganku,
Mereka sangat tahu siapa aku, mereka tahu siapa penguasa absolut dari gedung megah bernilai triliunan rupiah ini. Lift khusus petinggi melesat membawaku naik ke lantai 60, tempat di mana firma hukum paling disegani beroperasi secara eksklusif hanya untuk keluargaku. Pintu lift terbuka dengan denting halus menyajikan pemandangan lorong panjang yang berlapis karpet tebal berwarna merah marun. Aku berjalan lurus menuju ruangan paling ujung, sebuah ruangan dengan pintu kayu mahoni ganda yang sangat tebal dan dihiasi ukiran klasik. Tanpa mengetuk sedikit pun, aku mendorong gagang pintu emas itu hingga terbuka lebar. Di balik meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati kokoh dikelilingi oleh rak-rak buku hukum yang menjulang hingga ke langit-langit, duduk seorang pria tua dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih. Beliau adalah Bapak Handoyo, pengacara paling jenius, paling kejam di meja hijau, dan sosok kepercayaan mutlak mendiang ayahku. Beliau adalah arsitek utama yang merancang segala perlindungan hukum untuk kerajaan bisnis keluarga kami. Mendengar suara pintu terbuka, Bapak Handoyo mendongak dari balik kacamata bacanya yang bertengger di ujung hidung. Raut wajahnya yang dipenuhi keriput ketegasan seketika berubah drastis melihatku berdiri di ambang pintu. Beliau melepaskan kacamatanya dengan tangan gemetar lalu berdiri dari kursi kulit besarnya dengan tergesa-gesa. "Nona Kirana." Suara seraknya terdengar bergetar syarat akan emosi dan rasa hormat yang mendalam. Beliau berjalan cepat menghampiriku lalu membungkukkan badannya. "Ya Allah, Anda akhirnya datang, Nona. Saya sudah duduk di ruangan ini, menunggu momen ini tiba selama 5 tahun penuh." Aku tersenyum tipis, membalas tatapan penuh haru dari pria tua yang sudah kuanggap seperti pamanku sendiri itu. Aku berjalan mendekati kursi tamu berlapis kulit asli di depan meja kerjanya, dan duduk dengan gerakan yang sangat anggun. "Sandiwara murahan itu sudah selesai, Bapak Handoyo," kataku sambil meletakkan tas tanganku di atas meja. Malam ini dia menjatuhkan talak kepadaku. Dia menyodorkan pena emasnya, memaksaku menandatangani surat cerai, dan mengusirku dari rumahnya seperti mengusir seekor anjing jalanan. Bapak Handoyo menarik napas panjang, rahangnya mengeras. Matanya memancarkan kilat kemarahan yang selama ini beliau tahan demi menghormati rencana mendiang ayahku. Pria sombong dan tidak tahu diuntung itu benar-benar sudah menggali kuburannya sendiri. Dia pikir dia sudah menguasai segalanya setelah mereka asa rapat pemegang saham palsu sore tadi. "Biarkan dia merasa menjadi raja dunia untuk malam ini," ucapku sambil menyandarkan punggungku ke sandaran kursi yang empuk. Mataku menatap lurus ke arah Bapak Handoyo. "Sekarang keluarkan dokumen aslinya. Sudah saatnya kita mengaktifkan klausul jalan buntu." Bapak Handoyo mengangguk dengan sangat tegas. Beliau berbalik berjalan menuju sebuah brankas baja tahan api yang tertanam rahasia di balik sebuah lukisan besar di dinding ruangannya. Dengan memutar kombinasi angka yang rumit dan menempelkan ibu jarinya pada pemindai biometrik, pintu brankas baja itu berdesis terbuka. Beliau merogoh ke dalam, mengeluarkan sebuah map kulit tebal berwarna hitam pekat yang tampak sangat tua, dan dijaga dengan sangat sakral. Map itu berisi dokumen pendirian perusahaan ayahku yang sesungguhnya. Dokumen absolut yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh mantan suamiku maupun jajaran direksi bodoh yang menjilat ludahnya. Bapak Handoyo meletakkan map itu dengan hati-hati di hadapanku dan membukanya perlahan-lahan. Aroma khas kertas tua dan tinta tebal langsung menguar di udara membawa kenangan akan ketajaman pikiran ayahku. "Seperti yang sudah mendiang ayah Anda rancang dengan sangat brilian." Suara Bapak Handoyo memecah keheningan ruangan. Telunjuknya menunjuk pada sebuah paragraf panjang yang dicetak dengan tinta merah. Klausul jalan buntu ini secara otomatis akan aktif dan mengunci seluruh sistem jika terjadi dua hal. Pertama, upaya pengambil alihan paksa oleh pihak luar. Kedua, terjadinya perceraian antara Anda dan suami Anda. Karena pria bodoh itu sudah menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis serta secara sepihak mencoba merebut kursi direktur utama, maka seluruh hak suara, saham kosong, dan wewenang yang dia miliki di perusahaan saat ini menjadi hangus terbakar dan tidak berlaku lagi secara hukum. Aku menatap deretan kalimat hukum yang tercetak rapi di atas kertas bermaterai khusus itu. Klausul ini adalah jebakan mematikan yang ayahku siapkan di dalam bayang-bayang. Sebuah bom waktu jika suatu hari nanti, pria yang menikahiku berani berkhianat. Dan malam ini, pria itu baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan tersebut sambil tertawa terbahak-bahak. Dia sangat membanggakan perusahaan yang dia pikir sudah dia selamatkan dari kehancuran, kataku dengan nada suara yang sangat pelan dan mematikan. Jemariku menelusuri tepi dokumen bersejarah tersebut. Dia lupa atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir perusahaannya bisa bertahan hidup murni karena suntikan dana rahasia dari perusahaan investasi kita. Dia pikir uang yang mengalir ke kasnya adalah uang dari para investor asing yang mengagumi kejeniusannya. Tepat sekali, Nona,
Sambung Bapak Handoyo sambil mengeluarkan selembar dokumen lain dari laci mejanya, kali ini berisi rincian aliran dana raksasa. Perusahaan investasi Dirgantara Group yang Anda pimpin dari balik layar telah mengalirkan dana ratusan miliar hanya untuk menutupi lubang hutang yang dia buat akibat keserakahannya dalam berbisnis. Tanpa dana bayangan dari Anda, perusahaannya itu hanyalah cangkang kosong yang sedang membusuk dari dalam. Aku menatap mata pengacara tua itu dengan sorot mata yang tajam, sangat tenang, dan sedingin bongkahan es di kutub utara. Tarik semuanya malam ini juga. Jangan sisakan 1 rupiah pun untuknya. Bapak Handoyo tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kepuasan yang sangat mematikan. Seluruh dana ditalangi dengan status pinjaman tanpa agunan yang secara hukum dapat ditarik kapan saja oleh kreditur utama. Jika kita menariknya malam ini, arus kas perusahaannya akan hancur lebur dalam hitungan detik, sahamnya akan anjlok ke titik terendah begitu pasar modal dibuka besok pagi. Dan yang paling indah, bank akan segera menyita seluruh aset pribadinya karena dia menjaminkan rumah mewahnya untuk proyek fiktif bulan lalu. Lakukan sekarang perintahku tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hatiku. Pindahkan seluruh aset vital, paten teknologi, dan dana segar kembali ke rekening utama Dirgantara Group. Tinggalkan hanya cangkang kosong yang dipenuhi oleh lautan hutang untuknya. Biarkan dia bangun besok pagi sebagai pria paling miskin dan paling menyedihkan di kota ini. Bapak Handoyo tidak membuang waktu sedetik pun. Beliau segera duduk di depan komputer pribadinya yang memiliki 3 layar monitor besar. Jari-jarinya menari dengan sangat cepat di atas keyboard mengetikkan serangkaian kode otorisasi tingkat tinggi yang terhubung langsung ke sistem perbankan internasional dan pusat data pasar modal. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara detak jarum jam dinding antik yang berirama konstan dan bunyi ketukan keyboard yang bertalu-talu memecah kesunyian malam. Aku memperhatikan layar monitor utama yang memantulkan cahaya biru redup ke wajah keriput pengacara tua itu. Batang persentase proses pemindahan dana bergerak dengan cepat dan pasti. 20%, 50%, 80%. Sebuah bunyi denting bernada tinggi dari speaker komputer memecah kesunyian ruangan, 100%. Pemindahan selesai. Sudah selesai, Nona Kirana. Lapor Bapak Handoyo sambil memutar layar monitornya ke arahku, agar aku bisa melihat buktinya secara langsung. Dana sebesar R00 miliar telah berhasil ditarik penuh dari rekening perusahaan mantan suami Anda. Pada saat yang sama, eksekusi klausul buntu telah dikirimkan secara elektronik ke Pusat Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Besok pagi secara hukum, pria itu bukan lagi siapa-siapa. Dia bahkan tidak punya hak akses untuk sekedar melewati pintu kaca lobi gedung perusahaannya sendiri. Aku menghela napas panjang, membiarkan dadaku mengembang. Beban berat yang selama 5 tahun ini menekan jantungku perlahan-lahan terangkat sepenuhnya. Ya Allah. Masa penantian yang penuh dengan hinaan dan cacian ini akhirnya berbuah sangat manis. Ayahku pasti tersenyum bangga di surga sana melihat putri kecilnya membalaskan dendam dengan cara yang sangat rapi dan elegan. Aku mengambil cangkir teh porselen berisi teh kamil yang sudah disiapkan oleh asisten Bapak Handoyo sebelumnya. Aku menyesap isinya perlahan-lahan, cairan hangat itu mengalir membasahi tenggorokanku, membawa ketenangan batin yang luar biasa. Di luar sana, hujan turun semakin deras, menghantam kaca jendela ruangan dengan ritme yang keras. Alam semesta seolah ikut bekerja membersihkan segala kotoran, pengkhianatan, dan kepalsuan yang selama ini mengelilingi hidupku. Aku menatap ke arah luar jendela raksasa itu, melihat hamparan kerlip lampu kota yang membentang luas di bawah sana. Di salah satu sudut kota ini, mantan suamiku pasti sedang tertawa angkuh merayakan malam kebebasannya dengan kesombongan yang meluap-luap. Dia tidak pernah menyadari bahwa lantai tempatnya berpijak baru saja kutarik dan kuhancurkan hingga berkeping-keping. Besok pagi dia akan datang ke pertemuan penandatanganan kontrak dengan Bapak Dirgantara. Dia akan datang dengan dada membusung, memakai jaser mahalnya, membawa ambisi 150 miliarnya untuk menjadi miliarder baru. Dan besok aku akan hadir secara langsung di ruangan itu untuk menghancurkan sisa-sisa harga dirinya hingga tidak tersisa bahkan sekecil butiran debu pun. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah-celah tirai sutra kamarku menggantikan malam badai dengan pagi yang sangat cerah. Aku berdiri tegak di depan cermin rias yang menjulang tinggi dari permukaan lantai, hingga menyentuh langit-langit ruangan menatap lekat-lekat pantulan diriku, yang kini terasa sepenuhnya berbeda. Selama 5 tahun terakhir, cermin besar ini hanya merekam bayangan seorang wanita penurut yang selalu memakai pakaian sederhana. Seorang istri malang yang terus-menerus menundukkan kepala dan menelan segala bentuk hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga yang palsu. Namun pagi ini bayangan yang balas menatapku adalah Nona Kirana yang sesungguhnya pewaris tunggal kerajaan bisnis raksasa Dirgantara Group.
Aku memoleskan lipstik berwarna merah marun ke bibirku dengan gerakan pelan dan penuh ketegasan. Aku menyisir rambut hitam panjangku hingga jatuh tergerai dengan sangat sempurna di atas bahu, lalu mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna hitam pekat yang dijahit secara khusus oleh desainer kelas atas. Sepatu hak tinggi berwarna merah darah yang kukenakan berbunyi nyaring memecah keheningan saat aku melangkah menyuarakan otoritas dan kekuasaan mutlak yang selama ini tertidur pulas di dalam diriku. Pagi ini bukan sekadar pergantian hari biasa, melainkan awal dari sebuah pembalasan dendam yang akan dicatat abadi dalam sejarah kesombongan mantan suamiku, Baskoro. Tepat pada pukul pagi, mobil mewah berwarna hitam mengkilap yang membawaku meluncur mulus memasuki area lantai dasar tanah gedung pencakar langit milik keluargaku. Ku melangkah keluar dengan penjagaan ketat dari beberapa pria berseragam gelap, berjalan menyusuri lorong rahasia yang terhubung langsung dengan ruang kontrol utama di lantai paling atas gedung ini. Ruangan itu sangat kedap suara. Memiliki pendingin udara yang berhembus sejuk dan dindingnya dipenuhi oleh puluhan layar monitor canggih berukuran besar. Bapak Handio sudah duduk dengan tenang menungguku di sana, menyesap kopi hitamnya sambil tersenyum penuh arti menyambut kedatanganku. Beliau memberikan isyarat tangan ke arah layar monitor paling besar yang berada tepat di tengah ruangan. Layar beresolusi tinggi itu menampilkan siaran langsung dari kamera pengawas tersembunyi yang telah lama aku perintahkan untuk dipasang di setiap sudut kantor perusahaan Baskoro. Teknologi tingkat tinggi ini memungkinkan aku untuk tidak hanya melihat setiap gerakan yang terjadi di sana, tetapi juga mendengarkan setiap hela napas dan percakapan mereka dengan kualitas suara yang sangat jernih. Aku menyilangkan kaki perlahan, bersandar dengan nyaman di kursi kulit yang empuk, dan menatap layar itu dengan tatapan sedingin bongkahan es. Di sana, di dalam ruang direktur utama yang dirancang dengan sangat mewah, Baskoro baru saja melangkah masuk dengan gaya berjalan yang begitu angkuh. Dia mengenakan jas mahal berwarna biru dongker yang baru dibelinya minggu lalu. Sebuah setelan pakaian yang harganya setara dengan gaji tahunan beberapa karyawannya. Tentu saja jas itu dibeli menggunakan kartu kredit yang tagihannya selalu dibayar penuh oleh perusahaanku setiap akhir bulan. Wajah pria itu berseri-seri memancarkan ilusi kemenangan yang sangat memuakkan untuk dilihat. Dia merasa telah berhasil membuang istri yang dia anggap sebagai benalu, dan kini dia merasa siap untuk menaklukkan seluruh dunia bisnis. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kursi kulit mahal yang didudukinya, meja kayu jati tempat dia meletakkan tas kerjanya, dan bahkan udara yang dia hirup di dalam gedung itu, semuanya adalah murni milikku. Melalui pengeras suara di ruang kontrol, aku mendengar Baskoro memanggil seluruh jajaran staf seniornya untuk mengadakan rapat dadakan pagi itu juga. Belasan orang bergegas masuk ke dalam ruangannya dengan wajah tegang dan langkah kaki yang ragu. Baskoro berdiri di ujung meja rapat, menatap mereka satu persatu dengan tatapan merendahkan, seolah-olah mereka hanyalah serangga kecil di bawah sepatunya. Tanpa basa-basi sedikit pun, dia langsung menunjuk ke arah Pak Wahyu, seorang manajer operasional tua yang telah bekerja membanting tulang membangun fondasi perusahaan itu sejak hari pertama berdiri. Pak Wahyu adalah orang yang sangat jujur. Salah satu dari sedikit orang yang selalu berani mengingatkan Baskoro untuk tidak menghamburkan uang perusahaan demi kesenangan pribadi. Dengan suara lantang dan penuh kesombongan yang meluap-luap, Baskoro memecat pria parubaya itu di depan semua orang tanpa belas kasihan. Baskoro berteriak dengan urat leher menonjol bahwa perusahaan kini memasuki era baru. Sebuah era keemasan di mana tidak ada lagi tempat bagi orang tua berpikiran sempit yang hanya tahu cara menghemat uang receh. Dia mengusir Pak Wahyu saat itu juga menyuruh petugas keamanan untuk menyeret pria tua yang gemetar itu keluar dari gedung tanpa memberikan pesangon Rp1 pun. Para staf lain hanya bisa menunduk ketakutan. Tidak ada satupun yang berani mengucapkan satu patah kata untuk membela rekan mereka yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Baskoro tertawa puas, sangat menikmati rasa takut yang dia tebarkan dengan sengaja di ruangan itu. Namun, tawa angkuhnya tiba-tiba terhenti ketika pintu ruangan didobrak dari luar dengan sangat kasar. Dimaser keuangan kepercayaannya berlari masuk dengan napas tersengal-sengal seolah baru saja dikejar oleh malaikat maut. Wajah Dimas seputih kertas tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Meskipun pendingin ruangan menyala maksimal, tangannya bergetar hebat saat memegang sebuah komputer tablet yang layarnya menyala terang. Dimas mengabaikan tatapan marah Baskoro karena telah berani mengganggu rapat pentingnya. Dengan suara yang parau dan bergetar hebat, Dimas melaporkan bahwa seluruh saldo di semua rekening utama perusahaan tiba-tiba menjadi nol. Tidak ada Rp1 pun yang tersisa di sana. Lebih mengerikan lagi, Dimas menjelaskan dengan panik bahwa sistem perbankan menolak seluruh akses masuk mereka, menampilkan peringatan merah menyala bahwa akun telah dibekukan secara sepihak oleh kreditur utama dan seluruh dana sebesar 500 miliar telah ditarik kembali secara paksa pada tengah malam tadi.
Suasana di dalam layar monitor itu seketika menjadi sunyi senyap seperti di dalam area pemakaman. Semua mata tertuju pada Baskoro, menahan napas menunggu reaksi sang pemimpin yang baru saja memamerkan kekuasaannya. Alih-alih merasa panik atau marah, Baskoro justru mendengus pelan dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menggema keras di ruang kontrolku itu terdengar begitu bodoh dan sangat menyedihkan. Baskoro melangkah maju dan menepuk bahu Dimas dengan kasar, menyebut manajer keuangannya itu sebagai pria lemah mental yang terlalu mudah panik. Dengan sangat percaya diri dan nada bicara yang meremehkan, Baskoro menyatakan bahwa itu pasti hanyalah kesalahan sistem perbankan biasa atau sekadar proses pemeliharaan server rutin yang kebetulan terjadi di pagi hari. Dia sama sekali menolak kenyataan bahwa perusahaannya baru saja dirampas habis-habisan hingga ke akar-akarnya. Baskoro dengan congkak mengatakan agar Dimas tidak perlu bertingkah cengeng seperti anak kecil, karena tepat pada siang hari ini mereka akan menandatangani kontrak investasi raksasa bernilai 150 miliar dengan Bapak Dirgantara. Dia sangat yakin bahwa uang investasi itu akan segera masuk dan menutupi segala masalah rekaan yang sedang ditakutkan oleh stafnya. Baskoro bahkan menunjuk tepat ke depan wajah Dimas, mengancam akan memecatnya juga jika pria itu berani merusak suasana hatinya lagi di hari yang sangat penting ini. Dia mengusir semua staf dari ruangannya dengan lambaian tangan yang merendahkan, menyuruh mereka segera bersiap menyambut kedatangan perwakilan Dirgantara Group dengan menggelar karpet merah dan menyiapkan hidangan paling mewah. Dari balik layar kaca di ruang kontrolku, aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang jauh lebih dingin dari badai salju. Ya Allah, kesombongan pria ini benar-benar telah membutakan kedua matanya, menulikan telinganya, dan mematikan seluruh akal sehatnya. Dia masih saja memeluk erat ilusi kekayaannya, menari-nari dengan gembira di atas jembatan rapuh yang sebenarnya sudah kuputuskan talinya sejak semalam. Dia tidak tahu bahwa perwakilan Dirgantara Group yang sangat dia tunggu-tunggu kehadirannya. Sosok malaikat penyelamat yang dia agung-agungkan itu adalah wanita yang sama yang semalam dia buang seperti tumpukan sampah. Aku menatap tajam ke arah wajah bodohnya di layar, menghitung mundur setiap detik waktu yang tersisa menuju kehancuran totalnya. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit mewah di dalam ruang kontrol yang remang-remang ini. Mataku masih terkunci pada layar monitor raksasa yang menampilkan wajah Baskoro, pria yang selama 5 tahun terakhir kusebut sebagai suami. Pria yang selalu kulayani dengan penuh pengabdian tanpa pernah mengeluh. Kini terlihat tidak lebih dari seorang badut sirkus yang sedang menari-nari di atas panggung kehancurannya sendiri. Ruangan ini terasa sangat dingin. Sedingin hatiku yang telah membeku oleh setiap hinaan dan cacian yang dia lemparkan kepadaku semalam. Aku meraih cangkir teh Kamil yang sudah mulai mendingin di atas meja kaca, menyesapnya pelan-pelan sambil meresapi rasa pahit yang mengalir di tenggorokanku. Kepahitan ini sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang harus kutelan selama bertahun-tahun hidup di bawah atap yang sama dengan keluarga lintah darat itu. Keheningan di ruang kontrol tiba-tiba dipecahkan oleh getaran keras dari ponsel lamaku yang sengaja kuletakkan di sudut meja. Ponsel dengan layar retak di beberapa bagian yang selalu menjadi bahan tertawaan Baskoro dan ibunya, setiap kali mereka melihatku menggunakannya. Layar usang itu menyala terang, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Nomor Baskoro. Sudut bibirku perlahan-lahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman sinis yang penuh dengan antisipasi kelam. Dengan gerakan pelan dan terukur, aku meletakkan cangkir tehku kembali ke atas meja dan mengambil ponsel usang tersebut. Jemariku yang lentik mengusap layar yang retak membuka pesan teks panjang yang baru saja dikirimkan oleh pria sombong itu. Kalimat demi kalimat yang tertulis di layar ponselku benar-benar mencerminkan betapa busuknya jiwa Baskoro. Dia menulis pesan itu dengan penuh keangkuhan. Seolah-olah dia adalah raja dunia yang sedang menatap seekor semut kotor di bawah sol sepatunya. Aku membaca setiap kata dengan suara pelan di dalam hati, meresapi setiap racun yang dia coba suntikan ke dalam pikiranku. Pesan itu berbunyi, "Hai wanita miskin yang tidak tahu diri, hari ini adalah hari paling bersejarah dalam hidupku dan perusahaanku. Tepat pada jam 12 siang nanti, aku akan menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar dengan Dirgantara Group. Aku mengirimkan pesan ini bukan karena aku peduli padamu, tapi aku ingin kau datang dan melihat sendiri seberapa tinggi aku bisa terbang setelah membuang benalu sepertimu dari hidupku. Datanglah kemari dasar gembel, berdirilah di pojok lobi seperti pengemis. Siapa tahu aku sedang berbaik hati dan menyuruh stafku untuk melemparkan sisa makanan catering mewah kami ke arahmu. Biar kau tahu bahwa keluar dari rumahku adalah kesalahan paling fatal yang pernah kau buat seumur hidupmu." Aku menatap rentetan kalimat menjijikan itu dalam diam yang mencekam. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh membasahi pipiku.
Tidak ada rasa sesak di dada seperti yang biasa kurasakan dulu, setiap kali dia merendahkanku dengan kata-kata kasarnya. Yang ada di dalam dadaku saat ini hanyalah kobaran api pembalasan yang menyala-nyala membakar habis sisa-sisa belas kasih yang mungkin masih terselip di sudut hatiku yang paling dalam. Ya Allah, betapa lucunya takdir ini bekerja. Baskoro dengan penuh semangat mengundang seorang gembel untuk datang melihat kesuksesan puncaknya tanpa pernah menyadari walau sedetik pun bahwa gembel yang dia hina-hina itulah yang memegang kendali penuh atas napas dan nyawa perusahaannya. Belum sempat aku mematikan layar ponsel. Sebuah pesan lain masuk menyusul pesan Baskoro. Kali ini dari Ibu Rahmawati, mantan ibu mertuaku yang mulutnya lebih berbisa dari ular kobra manapun. Pesan suara berdurasi 1 menit itu langsung kuputar tanpa ragu. Suara cempreng dan melengking milik wanita parubaya itu seketika memenuhi ruang kontrolku. Terdengar sangat ponah dan penuh dengan nada ejekan yang menyayat hati. Dia berkata dengan tawa melengking yang sengaja dibuat-buat. Perempuan kampung, kau pasti sedang menangis kelaparan di pinggir jalan sekarang kan? Ibuk sengaja menyuruh Baskoro untuk mengundangmu ke kantor hari ini. Ibuk ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa suksesnya anakku setelah terbebas dari kutukan kemiskinan dan kebodohanmu. Pakai saja bajumu yang paling lusuh, karena memang disitulah kelasmu yang sebenarnya. Jangan berani-berani mendekat ke karpet merah kami, kau hanya boleh menonton dari kejauhan seperti anjing liar yang kelaparan. Aku mematikan layar ponselku dan meletakkannya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat tenang. Sungguh sebuah keluarga yang sangat serasi dalam kesombongan mereka yang tidak berdasar. Mereka benar-benar mengira bahwa aku hancur lebur di luar sana, meratapi nasib karena kehilangan seorang pria yang mereka anggap seperti pangeran. Aku berdiri dari kursi kebesaranku, melangkah dengan pasti menuju ruang ganti pribadi yang terhubung langsung dengan ruang kontrol ini. Hari ini aku tidak akan datang sebagai istri yang terbuang dan menangis memohon ampun. Aku tidak akan datang memakai gaun pudar yang selalu mereka jadikan bahan hinaan setiap kali ada acara keluarga. Hari ini aku akan datang sebagai mimpi buruk yang paling nyata dan paling mengerikan dalam hidup mereka. Di dalam ruang ganti yang diterangi lampu kristal mewah yang berkilauan, asisten pribadiku sudah menyiapkan segala keperluanku dengan sangat sempurna. Sebuah setelan jas wanita rancangan desainer ternama dari Paris berwarna hitam pekat tergantung rapi di sana. Warna hitam elegan yang melambangkan duka cita. Namun tentu saja bukan duka cita untuk diriku, melainkan duka cita untuk kematian perusahaan Baskoro. Aku membiarkan tim penata rias profesional menyentuh wajahku, memberikan riasan yang tegas, tajam, dan memancarkan aura otoritas yang mutlak. Bibirku dipulas dengan warna merah darah yang melambangkan keberanian dan kekuasaan absolut yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Rambut panjangku yang selama 5 tahun ini hanya kuikat asal-asalan saat mengepel lantai rumah Baskoro, kini disanggul modern dengan sangat rapi, tidak menyisakan satu helai pun rambut yang berantakan. Sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap setinggi 10 cm, kini membalut kakiku. Memberikan kesan intimidasi yang kuat pada setiap langkah yang kuambil. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin besar yang menempel di dinding ruangan itu. Sosok wanita lemah yang selalu menunduk ketakutan saat dibentak oleh Baskoro dan ibunya telah mati dan terkubur dalam-dalam. Yang berdiri tegak menatap balik dari dalam cermin ini sekarang adalah pewaris tunggal Dirgantara Group. Sosok monster bisnis tak kasat mata yang sangat ditakuti oleh seluruh konglomerat di negeri ini. Aku menyentuh kalung berlian biru langka yang melingkar indah di leherku. Hadiah berharga dari ayahku yang selalu kusembunyikan di dasar lemari pakaian selama 5 tahun terakhir demi menjaga harga diri Baskoro yang begitu rapuh dan mudah tersinggung. Kini aku tidak perlu lagi menyembunyikan cahaya asliku hanya agar kunang-kunang menyedihkan seperti Baskoro bisa merasa paling terang di ruangan yang gelap. Dengan langkah yang menggema elegan memecah kesunyian ruangan, aku berjalan keluar menuju lobi utama gedung pribadiku. Di sana, seorang sopir berpakaian jas rapi sudah berdiri membukakan pintu mobil sedan mewah keluaran terbaru berwarna hitam pekat yang harganya tidak akan sanggup dibeli oleh Baskoro seumur hidupnya. Meskipun dia menjual seluruh organ tubuhnya, aku masuk ke dalam kabin mobil dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Aroma wangi khas kulit premium dan pendingin ruangan yang sejuk langsung menyambutku. Aku menyandarkan kepalaku ke bantalan kursi yang sangat lembut, menatap keluar jendela kaca yang gelap saat mobil mulai melaju perlahan membelah jalanan ibu kota yang mulai padat oleh kendaraan. Waktu terus berdetak tanpa henti membawa roda mobil mewah ini semakin dekat menuju gedung perusahaan Baskoro yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Di layar komputer tablet yang kupegang dengan kedua tanganku, aku bisa melihat dengan sangat jelas siaran langsung dari kamera pengawas rahasia di lobi kantor Baskoro. Karpet merah sepanjang 20 meter telah digelar dengan sangat berlebihan melintasi pintu masuk utama.
Puluhan karangan bunga mawar putih berjejer rapi di sisi kiri dan kanan jalan. Para staf berdiri berbaris kaku dengan wajah tegang menahan napas, sementara Baskoro dan Ibu Rahmawati berdiri paling depan dengan senyum lebar yang terlihat sangat menjijikkan di mataku. Mereka sedang berdiri di sana, menunggu kedatangan dewa penolong mereka dengan penuh harap, bersiap untuk merayakan kemenangan palsu yang sebenarnya sudah kusiapkan liang lahatnya sejak tadi malam. Tunggu aku, Baskoro, tunggu aku, Ibu Rahmawati. Gembel yang kalian undang dengan penuh kesombongan ini akan segera datang untuk mengabulkan semua permintaan kalian. Mobil mewahku melaju membelah jalanan ibu kota dengan sangat tenang mengisolasi diriku dari kebisingan dunia luar. Di tengah perjalanan, sebuah pesan masuk dari asisten pribadiku yang berada di mobil van VIP tepat di belakang kendaraanku. Dia memberitahu bahwa gaun utama pesanan khususku baru saja tiba langsung dari butik legendaris di Milan, Italia. Awalnya aku memang berencana mengenakan setelan jas hitam pekat untuk melambangkan duka cita atas kehancuran perusahaan suamiku. Tetapi setelah memikirkannya kembali, warna hitam terasa terlalu sunyi dan terlalu sopan untuk sebuah balas dendam sebesar ini. Hari ini bukanlah hari pemakaman, melainkan hari penobatan. Aku harus datang sebagai seorang ratu yang akan memenggal kepala pengkhianat di alun-alun kota. Aku segera memerintahkan sopir untuk meminggirkan mobil sejenak, berpindah ke dalam mobil vanuahku dan mengganti pakaianku. Aku memilih gaun sutra panjang berwarna merah darah yang menyala-nyala dipadukan dengan sulaman benang emas murni bermotif burung phoenix besar yang sedang mengepakkan sayapnya. Gaun itu memeluk lekuk tubuhku dengan sangat sempurna, memancarkan aura dominasi mutlak, kekuasaan tanpa batas, dan keangkuhan sejati yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun di keluarga Baskoro. Sementara aku merapikan penampilanku, layar tablet di tanganku terus menyiarkan suasana pesta di lobi gedung perusahaan suamiku. Ruangan yang biasanya terlihat membosankan itu kini telah disulap menjadi ruang perjamuan yang mencoba terlihat mewah. Meskipun di mataku semuanya tampak sangat murahan dan menyedihkan, lampu-lampu gantung kristal buatan yang jelas-jelas disewa dari vendor dekorasi kelas bawah memancarkan cahaya kekuningan, mencoba meniru kemewahan sejati yang sering kulihat di rumah masa kecilku. Alunan musik klasik mengalun dari kelompok pemusik di sudut ruangan, memainkan nada-nada elegan yang sayangnya tidak mampu menutupi aroma kepalsuan di udara. Di tengah ruangan itu, Baskoro berdiri dengan dada membusung bangga mengenakan jas abu-abu mengkilap yang dia pikir membuatnya terlihat seperti miliarder muda. Dia memegang gelas kristal berisi minuman anggur bersoda yang terus-menerus dia pamerkan sebagai sampanye mahal dari Prancis kepada rekan-rekan bisnisnya. Wajahnya memerah karena kebanggaan yang semu dikelilingi oleh para pengusaha kecil yang menatapnya dengan rasa iri dan kagum yang sepenuhnya palsu. Suara Baskoro terdengar menggelegar menembus pengeras suara. Sengaja dia keraskan agar seluruh penjuru ruangan bisa mendengar kesombongannya. Kalian semua harus tahu, ucapnya dengan nada pongah yang membuat perutku mual. Perwakilan utama sekaligus petinggi dari Dirgantara Group akan datang malam ini khusus untuk menandatangani kontrak investasi bernilai triliunan rupiah denganku. Mereka melihat potensi kepemimpinan yang sangat luar biasa dalam diriku. Perusahaan ini akan segera menjadi raksasa bisnis nomor 1 di negara ini. Dan kalian semua sangat beruntung bisa hadir di sini untuk menjadi saksi mata kebangkitanku. Baskoro tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar begitu kosong, rakus, dan memuakkan. Di sudut lain dekat meja hidangan penutup, Ibu Rahmawati tidak kalah sibuknya mencari perhatian. Dia mengenakan kebaya hijau mencolok yang menyakitkan mata, lengkap dengan perhiasan emas imitasi berukuran besar yang menumpuk di leher dan kedua pergelangan tangannya. Dia sedang berkerumun dengan teman-teman arisannya, memamerkan kesuksesan putranya, sambil tidak lupa menyelipkan hinaan tajam untukku. Ah, anakku Baskoro memang jenius sejak lahir, ucap Ibu Rahmawati dengan nada melengking yang menyayat telinga. Sayang sekali, dia harus terikat pernikahan dengan perempuan gembel tidak berguna yang hanya tahu cara menyapu lantai dan menangis. Tadi pagi, perempuan miskin itu bahkan berani kabur dari rumah karena merajuk. Biarkan saja dia kelaparan di jalanan. Besok pagi juga dia pasti akan merangkak kembali, dan memohon ampun sambil mencium kakiku. Mendengar hinaan itu, senyum sinis perlahan mengembang di bibirku yang dipulas lipstik merah merona. Mobil mewahku akhirnya berbelok tajam memasuki pelataran gedung perusahaan Baskoro. Suara mesin 12 silinder yang menderu halus, namun penuh tenaga langsung menarik perhatian para penjaga keamanan yang berdiri berbaris di depan pintu masuk. Melalui jendela kaca mobilku yang sangat gelap, aku bisa melihat kepanikan sekaligus kegembiraan meledak di wajah Baskoro saat ajudannya berlari terbirit-birit menghampirinya. Ajudan itu membisikkan sesuatu ke telinga suamiku, memberitahu bahwa mobil tamu kehormatan dari Dirgantara Group akhirnya telah tiba. Baskoro langsung meletakkan gelasnya dengan sangat tergesa-gesa hingga isinya sedikit tumpah ke meja.
Dia sibuk merapikan jas murahannya, lalu memberi isyarat panik kepada ibunya, dan seluruh jajaran direksi untuk segera merapat ke depan pintu masuk utama. Karpet merah sepanjang 20 meter yang konyol itu membentang tepat di depan roda mobilku yang kini berhenti dengan sangat mulus tanpa sedikit pun guncangan. Suasana pesta yang tadinya riuh rendah oleh suara tawa, musik, dan denting gelas kini berubah drastis menjadi keheningan yang sangat mencekam. Ratusan pasang mata menatap lekat ke arah pintu mobilku, menahan napas mereka, menunggu turunnya sosok dewa penolong yang akan mengangkat derajat keluarga Baskoro ke langit ketujuh. Sopir pribadiku turun dari balik kemudian yang sangat terlatih. Dia berjalan memutari bagian depan mobil dengan postur tubuh tegap ala pengawal militer kelas atas lalu membuka pintu di sisiku dengan sikap hormat yang begitu mendalam. Lampu kilat dari kamera para fotografer yang sengaja disewa oleh Baskoro sudah bersinar terang, bersiap mengabadikan momen bersejarah ini. Perlahan dan penuh perhitungan, aku melangkahkan kaki kiriku keluar dari dalam mobil. Sepatu hak tinggiku yang berwarna emas bertahtakan ratusan kristal asli langsung memantulkan cahaya menyilaukan ke seluruh penjuru lobi. Detik berikutnya, aku berdiri tegak dan keluar sepenuhnya dari dalam kabin mobil yang sejuk. Keheningan yang tadinya dipenuhi dengan antisipasi dan rasa hormat kini hancur berkeping-keping, berubah seketika menjadi keterkejutan luar biasa yang melumpuhkan akal sehat semua orang. Napas setiap manusia di ruangan itu seakan ditarik paksa dari paru-paru mereka. Gaun sutra merah darah dan emas yang kukenakan menjuntai dengan sangat anggun menyapu karpet, menonjolkan aura dominasi mutlak yang membuat semua wanita di ruangan itu seketika terlihat seperti pelayan rendahan. Rambut panjangku yang disanggul modern memperlihatkan leher jenjangku dengan sempurna. Tempat di mana kalung berlian biru paling langka di dunia melingkar dengan indahnya. Kilau kemewahan sejati yang memancar dari tubuhku membuat perhiasan emas imitasi milik Ibu Rahmawati terlihat tidak lebih dari sekadar rongsokan plastik yang murah. Aku menatap lurus menembus kerumunan, langsung mengunci pandanganku ke arah Baskoro yang kini mematung kaku dengan mulut setengah terbuka. Mata suamiku yang sombong itu terbelalak sangat lebar. Seolah-olah bola matanya nyaris melompat keluar dari sarangnya. Wajahnya yang beberapa detik lalu memerah karena mabuk kepayang oleh kebanggaan kini berubah drastis pucat pasi seputih kain kafan. Tangannya yang masih terangkat di udara untuk memberikan salam penghormatan kepada tamu VIP kini bergetar sangat hebat. Seolah-olah seluruh aliran darah di tubuhnya tiba-tiba membeku menjadi es. Di sebelahnya, Ibu Rahmawati tampak seperti baru saja disambar petir berkali-kali di siang bolong, kipas bulu murahan di tangannya terlepas, dan jatuh ke lantai tanpa dia sadari. Mulut wanita tua itu berkomat kamit dengan gemetar tanpa bisa mengeluarkan satu suara pun. Matanya menatap liar mencoba memproses kenyataan paling mustahil yang kini berdiri menjulang penuh keagungan di depan matanya. Aku melangkah maju dengan ritme yang sangat lambat dan penuh perhitungan. Keanggun seorang penguasa sejati memancar dari setiap gerakanku, membiarkan ujung gaun merah emasku menyapu karpet merah yang sengaja mereka siapkan untuk menyambut kehancuran mereka sendiri. Setiap ketukan hak sepatu emasku di atas lantai marmer lobi terdengar menggema begitu keras. Seolah-olah itu adalah bunyi detak jam kematian yang menghitung mundur sisa usia perusahaan ini. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik dengan panik dan kebingungan. Saling bertanya-tanya, siapa sosok Dewi Menawan yang turun dari mobil mewah ini. Mereka semua sangat tahu bahwa istri Baskoro hanyalah seorang perempuan lusuh, pendiam, dan tidak berharga yang tidak pantas berada di acara gemerlap seperti ini. Tetapi Baskoro tahu, suamiku yang sangat rakus itu menyadari dengan sangat jelas siapa wanita beraura mematikan yang sedang berjalan perlahan ke arahnya. Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depan wajahnya yang pias. Aku menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Tatapan jijik yang selama 5 tahun ini selalu dia berikan kepadaku setiap kali aku menghidangkan makanan untuknya. Bau ketakutan dan keputusasaan yang menguar deras dari pori-pori tubuh Baskoro terasa begitu manis di indera penciumanku. Malam ini di bawah gemerlap lampu pesta yang dia banggakan, aku akan menelan habis seluruh harga dirinya, mencabik-cabik kesombongannya, dan memastikan bahwa dia akan mengingat gaun merah emas ini sebagai warna neraka yang akan menyiksanya seumur hidup. Keheningan yang mencekik leher masih menyelimuti lobi utama hotel mewah ini. Tidak ada satuan manusia yang berani mengambil napas panjang. Mata Baskoro masih terbelalak menatapku, memancarkan perpaduan antara kengerian yang absolut dan kebingungan yang sangat mendalam. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi suamiku yang sombong itu mengalir lambat melewati pelipisnya dan merusak tatanan rambut mahalnya. Bibirnya yang biasanya begitu fasih melontarkan hinaan dan makian kepadaku kini bergetar sangat hebat. Dia mencoba membuka mulutnya, berusaha memanggil namaku, tetapi pita suaranya seolah-olah putus seketika.
Hanya suara desahan napas tersengal-sengal yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang kering. Di belakangnya, Ibu Rahmawati memegangi dadanya dengan kedua tangan keriputnya yang gemetar parah. Wajah wanita tua yang selalu merendahkanku itu kini berkerut-kerut menahan syok yang luar biasa berat. Dia menatap gaun merah emasku, lalu beralih menatap kalung berlian biru di leherku, dan matanya memancarkan keputusasaan yang begitu nyata. Para tamu undangan masih berbisik-bisik dengan nada panik. Suara mereka terdengar seperti dengungan jutaan lebah yang kehilangan arah. Mereka saling menyikut, saling melempar pandangan penuh tanda tanya. Aku hanya berdiri di sana dengan dagu terangkat tinggi, menikmati setiap detik penderitaan yang terpancar dari wajah pria yang selama tahun ini menginjak-injak harga diriku. Ya Allah, sungguh pemandangan ini jauh lebih indah dari apapun yang pernah aku bayangkan. Udara malam yang dingin terasa begitu menyegarkan saat menyentuh kulitku membawa aroma kemenangan mutlak yang akan segera aku raih seutuhnya. Tepat pada detik ketika Baskoro akhirnya berhasil mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya untuk mengucapkan satu kata, suara deru mesin mobil lain membelah keheningan malam. Suara itu begitu berat dalam, dan menggetarkan tanah di bawah telapak kaki kami. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu masuk lobi. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat meluncur dengan sangat mulus dan berhenti tepat di belakang mobilku. Kilauan cahaya lampu lobi memantul sempurna di atas kap mobil mewah tersebut memancarkan aura kekuasaan yang sangat pekat. Jantung Baskoro seakan-akan melompat kembali ke dalam dadanya. Matanya yang tadi memancarkan ketakutan kini seketika berbinar-binar penuh harap. Dia pasti berpikir bahwa wanita beraura mematikan di hadapannya ini hanyalah sebuah ilusi atau kesalahan teknis, dan mobil hitam di belakang sana adalah penyelamat hidupnya, penyelamat perusahaannya, tamu kehormatan yang sebenarnya. Tanpa memedulikan keberadaanku yang masih berdiri tegak menghalanginya, Baskoro buru-buru merapikan kerah jasnya yang sudah kusut karena keringat dingin. Dia menelan ludah dengan susah payah, memaksakan seulas senyum paling menjilat yang pernah aku lihat seumur hidupku. Langkah kakinya yang masih sedikit gemetar dipaksakan untuk melangkah maju, melewati tubuhku begitu saja, seolah-olah aku hanyalah patung pajangan yang tidak penting. Ibu Rahmawati pun ikut tersadar dari lamunannya. Dia buru-buru memungut kipas bulu murahannya dari lantai, menepuk-nepuk gaunnya yang kebesaran, dan memasang wajah angkuh andalannya, bersiap menyambut dewa penolong mereka. Mereka semua belum tahu bahwa malam ini tidak ada satuun dewa yang akan sudi menolong mereka dari kehancuran. Pintu belakang Rolls-Royce itu terbuka perlahan. Seorang pria parubaya dengan postur tubuh tegap dan aura karisma yang sangat mengintimidasi melangkah keluar dari dalam mobil. Pria itu adalah Bapak Hendra Wijaya, sosok legenda hidup dalam dunia bisnis investasi. Pria bertangan dingin yang memiliki kekuasaan untuk menghancurkan atau membangun sebuah perusahaan raksasa hanya dengan jentikan jarinya. Semua orang di ruangan ini sangat tahu siapa Bapak Hendra Wijaya, dan kehadiran beliau di acara ini adalah alasan utama mengapa Baskoro menyewa puluhan fotografer. Rambutnya yang mulai memutih disisir sangat rapi mengenakan setelan jas abu-abu gelap buatan penjahit kelas atas Eropa yang memancarkan wibawa tidak terbantahkan. Tatapan matanya setajam elang, dingin, dan tidak tersentuh oleh emosi apun. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat suhu udara di lobi hotel ini turun drastis. Baskoro semakin memperlebar senyum palsunya hingga sudut bibirnya nyaris robek. Dia berjalan setengah berlari mendekati Bapak Hendra Wijaya, menundukkan punggungnya serendah mungkin dalam sikap menghamba yang sangat memalukan. Kedua tangan Baskoro terulur jauh ke depan, bersiap untuk meraih tangan sang legenda hidup dan menciumnya jika perlu. Kamera para fotografer kembali menyala terang benderang, bersiap mengabadikan momen puncak di mana seorang Baskoro berhasil menyambut investor paling dihormati di negeri ini. Para petinggi perusahaan dan tamu undangan lainnya menahan napas, menatap penuh kekaguman pada sosok Bapak Hendra Wijaya yang berjalan dengan langkah tegap membelah karpet merah. Baskoro sudah menyiapkan kalimat sambutan paling manis, paling merendah, dan paling menjilat yang sudah dia hafalkan berhari-hari demi malam ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang akan terukir abadi dalam sejarah kehancuran Baskoro. Saat jarak antara mereka tinggal menyisakan beberapa jengkal dan tangan Baskoro sudah hampir menyentuh ujung jas Bapak Hendra Wijaya, sosok legenda bisnis itu sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Beliau bahkan tidak menoleh, tidak berkedip, dan tidak menganggap keberadaan Baskoro sama sekali. Bapak Hendra Wijaya berjalan terus melewati tubuh suamiku yang sedang membungkuk seolah-olah Baskoro hanyalah debu kotor yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tangan Baskoro yang terulur kaku di udara kini membeku. Senyum di wajahnya hancur berantakan menjadi kepingan-kepingan keputusasaan yang sangat menyedihkan.
udara di sekitarnya seakan-akan tersedot. Habis ke ruang hampa. Bapak Hendra Wijaya terus melangkah dengan ritme yang pasti, melewati kerumunan tamu yang terenganga lebar, melewati Ibu Rahmawati yang kembali menahan napas dan langkahnya baru benar-benar berhenti tepat 1 meter di depanku. Hening. Keheningan yang sangat absolut menguasai seluruh penjuru lobi. Bahkan suara angin malam pun seolah enggan berhembus. Semua mata tertuju pada kami berdua. Perlahan dengan sikap hormat yang jauh melampaui apa yang dilakukan oleh pengawalku tadi, Bapak Hendra Wijaya, sang legenda hidup yang ditakuti oleh seluruh konglomerat di negeri ini menundukkan kepalanya dalam-dalam, beliau membungkukkan badannya hingga mencapai sudut 90 derajat yang sangat sempurna, sebuah penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada penguasa mutlak. Ketika beliau kembali menegakkan tubuhnya, tatapan matanya yang tajam kini berubah menjadi sangat lembut dan penuh pengabdian. Suara beratnya yang penuh wibawa mengalun memecah keheningan yang mencekik, terdengar sangat jelas dan menggema di telinga setiap manusia yang hadir di ruangan itu. "Maaf, saya terlambat, Nyonya Presdir." 4 kata itu meluncur dengan sangat tenang dari bibir Bapak Hendra Wijaya. Namun efeknya setara dengan jatuhnya meteor raksasa tepat di tengah lobi hotel mewah ini, "Nyonya Presdir." Gelar itu menggema memantul di dinding-dinding marmer, menyusup masuk ke dalam telinga setiap orang yang hadir dan menghancurkan kewarasan Baskoro dalam hitungan detik. Wajah suamiku ralat pria yang sebentar lagi akan resmi menjadi mantan suamiku itu, berubah sepucat mayat yang sudah dikubur berhari-hari, matanya melotot hampir keluar dari rongganya, menatap pergantian antara diriku dan Bapak Hendra Wijaya dengan tatapan kosong yang dipenuhi oleh ketidakpercayaan tingkat tinggi. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan mencoba mengucapkan sesuatu, namun pita suaranya seolah putus seketika. Di sudut lain, Ibu Rahmawati mematung dengan mulut menganga lebar hingga lalat pun bisa masuk ke dalamnya. Kipas bulu murahan yang baru saja dia pungut kembali terlepas dari genggamannya. Jatuh berserak di atas karpet merah tanpa ada satupun orang yang sudi mempedulikannya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kepanikan yang mulai menggerogoti akal sehatnya, Baskoro merogoh saku jas mahalnya dengan tangan yang bergetar hebat. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya. Jari-jarinya yang basah oleh keringat dingin mengetuk layar dengan kasar dan terburu-buru. Dia membuka aplikasi perbankan prioritas yang selama ini menjadi sumber kebanggaan dan kesombongannya, setiap kali memerkan kekayaan di depan teman-temannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih memiliki kuasa, bahwa dia masih seorang miliarder yang bisa membeli harga diri siapapun yang berani menentangnya. Namun saat layar ponsel itu memancarkan cahaya ke wajahnya yang pias, dunia Baskoro benar-benar runtuh tak bersisa. Tidak ada deretan angka triliunan rupiah yang biasanya menyambut matanya, hanya ada sebuah peringatan berkedip dengan huruf kapital berwarna merah menyala, akses ditolak, saldo 0. Semua rekening atas nama dirinya yang sebenarnya adalah rekening operasional anak perusahaanku yang kuberikan sebagai mainan untuknya telah dibekukan dan ditarik kembali secara paksa ke rekening induk dalam hitungan detik. Ponsel canggih bernilai puluhan juta itu terlepas dari tangannya yang lemas tanpa tulang, menghantam lantai marmer dengan suara retakan yang sangat keras, memecahkan layar kacanya menjadi 1000 keping, persis seperti harga diri Baskoro malam ini. Belum sempat Baskoro mencerna kenyataan pahit bahwa dirinya kini lebih miskin dari pengemis di pinggir jalan, badai kehancuran tahap kedua datang menerjang tanpa ampun. Manyer Hotel Bintang 5 ini yang sejak tadi berdiri di pinggir ruangan mengamati situasi dengan tatapan curiga, kini melangkah maju dengan wajah mengeras. Di belakangnya, beberapa pria berbadan tegap yang merupakan vendor catering, dekorator, dan koordinator fotografer, ikut menyusul dengan langkah penuh ancaman. Manyer hotel itu berhenti tepat di depan Baskoro, sama sekali tidak mempedulikan status tamu kehormatan yang sedari tadi disandangnya. "Permisi, Bapak Baskoro." Suara Manyer itu terdengar dingin dan tajam, memotong sisa-sisa keheningan di ruangan itu. "Sistem kami baru saja menolak kartu kredit hitam yang Bapak gunakan sebagai jaminan untuk menyewa seluruh lobi dan aula utama malam ini. Pihak bank menyatakan bahwa kartu Bapak telah diblokir permanen karena terindikasi penipuan. Kami meminta pembayaran tunai malam ini juga, atau kami terpaksa memanggil pihak kepolisian atas tuduhan penipuan berskala besar." Kepanikan langsung meledak hebat menghancurkan suasana pesta. Para vendor yang mendengar ucapan Manyer Hotel itu langsung merangsek maju mengepung Baskoro dari segala arah. Mereka berteriak marah menuntut pembayaran ratusan juta rupiah untuk dekorasi bunga impor dan makanan mewah yang sudah tersaji di atas meja. Ibu Rahmawati menjerit histeris saat seorang vendor catering tanpa sengaja menyenggol tubuhnya yang berbalut gaun kebesaran membuatnya jatuh terduduk di lantai dengan pose yang sangat memalukan. Dia menangis meraung-raung, memanggil-manggil nama Baskoro,
menuntut putranya untuk segera membereskan kekacauan ini dan mengusir orang-orang yang berani menyentuhnya. Namun, Baskoro sudah kehilangan jiwanya. Dia menoleh ke arahku dengan wajah memelas yang dipenuhi oleh campuran antara kemarahan, ketakutan, dan keputusasaan yang sangat dalam. Dia mencoba melangkah mendekatiku. Namun, dua pengawal pribadiku dengan sigap menyilangkan tangan mereka membentuk dinding pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh lalat sekalipun. Kamu, suara Baskoro bergetar hebat. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Kamu apakan uangku, kamu apakan perusahaanku, kembalikan uangku sekarang juga. Aku menatap pria yang pernah kucintai dengan tulus itu. Pria yang kuberi dunia namun membalasku dengan pengkhianatan paling kotor dan perselingkuhan yang menjijikkan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Demi Allah, rasa cintaku padanya sudah mati dan terkubur bersamaan dengan setiap hinaan yang dia dan keluarganya lemparkan padaku selama bertahun-tahun. Aku melangkah maju satu langkah, membuat Baskoro secara refleks memundurkan wajahnya karena ketakutan melihat sorot mataku. Uangmu? Tanyaku dengan nada suara yang sangat pelan, namun sedingin es di kutub utara. Sejak kapan kamu memiliki uang, Baskoro? Semua mobil mewah, jas mahal, jam tangan miliaran, dan perusahaan yang kamu pimpin itu adalah milikku. Aku yang membangunnya dari nol dengan darah dan keringatku sendiri. Kamu hanyalah seorang boneka bodoh yang kuberi panggung, karena aku dulu mengira kamu adalah suami yang tahu membalas budi. Malam ini di depan semua orang, aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Tidak ada satu sen pun dari hartaku yang berhak kamu nikmati lagi, apalagi untuk menghidupi wanita simpananmu dan ibumu yang tidak tahu malu itu. Aku mengalihkan pandanganku dari wajahnya yang hancur berantakan, merasa muak hanya dengan melihat keberadaannya di depanku. Bapak Hendra Wijaya yang sejak tadi berdiri setia di sampingku seperti seorang satria pelindung menganggukkan kepalanya dengan penuh hormat. Beliau melangkah mundur membuka pintu belakang mobil hitam legam, yang mengkilap itu lebar-lebar mempersilakan aku untuk masuk bak seorang ratu. Tanpa menoleh lagi ke belakang, aku melangkah dengan anggun, mengangkat daguku tinggi-tinggi, meninggalkan Baskoro yang kini jatuh berlutut di atas karpet merah, sambil menangis tersedu-sedu meratapi nasibnya. Teriakan histeris Ibu Rahmawati dan amukan para penagih hutang menjadi musik latar yang sangat merdu mengiringi kepergianku. Pintu mobil tertutup rapat, mengisolasi semua suara kekacauan menjijikkan di luar sana. Mesin mobil menderu halus, perlahan bergerak meninggalkan lobi hotel, membelah malam yang gelap, membawa diriku kembali ke singgasana yang sesungguhnya. Aku memejamkan mata membiarkan sebulir air mata jatuh di pipiku, bukan air mata kesedihan, melainkan aku akhirnya terbebas dari rantai beracun yang selama ini membelenggu hidupku. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui dinding kaca raksasa dari lantai 50, menerangi ruangan kantor utama yang sangat luas dan memancarkan kekuasaan absolut. Aku duduk bersandar di kursi kebesaranku, menyesap kopi hitam panas yang aromanya menenangkan jiwa dan pikiranku. Di atas meja kerja berbahan kayu mahoni yang mengkilap tergeletak beberapa surat kabar ekonomi terbesar di negeri ini. Halaman depan mereka semua menampilkan tajuk berita yang sama dengan huruf kapital yang sangat besar menutupi separuh halaman. Kehancuran Baskoro Corporation dalam semalam. Presiden direktur palsu terjerat hutang triliunan rupiah dan skandal penipuan terbesar abad ini. Berita pagi di layar televisi raksasa di sudut ruangan juga menampilkan rekaman amatir yang memperlihatkan Baskoro digiring oleh pihak kepolisian keluar dari hotel tadi malam dengan tangan terborgol. Wajahnya ditutupi oleh jas mahalnya yang kini sudah kusut masai karena ditarik-tarik oleh para penagih hutang. Sementara itu, narator berita menyebutkan bahwa Ibu Rahmawati dilaporkan pingsan berkali-kali di kantor polisi saat mengetahui bahwa rumah mewah yang selama ini mereka tempati telah disita oleh bank karena aku mencabut status kepemilikannya pagi ini. Juga, semua orang kini tahu siapa penguasa sebenarnya di balik imperium bisnis raksasa ini. Mereka yang dulu memuja Baskoro kini berbalik mencaci makinya tanpa ampun. Baskoro harus mempertanggungjawabkan semua hutang dan penipuan yang dia lakukan atas namanya sendiri tanpa ada satuan perlindungan dari kekuasaanku lagi. Pintu ruanganku terbuka perlahan. Bapak Hendra Wijaya melangkah masuk membawa setumpuk dokumen penting tersenyum hangat penuh rasa hormat ke arahku. Semuanya sudah dibereskan sesuai perintah Anda, Nyonya Presdir, ucapnya dengan nada tenang yang sangat meyakinkan. Aku membalas senyumannya, meletakkan cangkir kopiku, dan menatap hamparan kota metropolitan yang luas dari balik dinding kaca. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela diinjak-injak demi menjaga keharmonisan palsu sebuah rumah tangga. Tidak ada lagi istri yang menyembunyikan cahayanya hanya agar suaminya yang sombong itu bisa bersinar. Mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya, aku akan memimpin kerajaanku sendiri.
Aku adalah Nyonya Presdir, sang penguasa mutlak yang tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan harga diriku lagi.